Halo Sobat Euforian, biar gak ketinggalan update terbaru dari Euphoria Brawijayans, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain tombol lonceng biar langsung dapat notifikasi pas ada video terbaru. Selamat menonton! Sobat Euforian, kenalin aku Rega. Aku Poppy. Kita adalah tuan rumah dari komunitas. Wah, euforianya terasa banget nih ya. Terasa banget Ya, nih sampai Pop. di Timur Tengah tadi. Gila banget nih Pop. Nah ngomong-ngomong nih Pop, karena kita tuan rumah dari Komunitox, jelasin dulu dong Komunitox ini apa? Oke, jadi aku menjelasin ya, Komunitalk itu merupakan salah satu rangkaian acara dari Euphoria Brawijayans 2020. Ini merupakan salah satu pre-event ya untuk menyambut main event dari Euphoria Brawijayans 2020. Nah, ngapain aja sih kita di Komunitalk ini? Jadi di Komunitalk ini nantinya kita akan mewawancarai atau berbincang-bincang langsung dengan komunitas-komunitas yang ada di Malang Raya gitu. Betul banget Pop. Jadi Komunitox ini bertujuan untuk menghimpun komunitas-komunitas yang ada di Malang Raya untuk peminatnya. Peminatnya itu Betul. siapa lagi kalau bukan Sobat Euforian. Betul Jadi untuk banget. tujuannya pastinya untuk mencari, mendengar dan melihat komunitas pilihannya gitu Pop. Gak hanya itu. Komunitas juga berperan sebagai wadah branding dan interaktif yang untuk ruang diskusi nih bagi para komunitas untuk berkreasi dan berekspresi gitu. Betul banget nih. Nah, terus mungkin aku mau kasih informasi aja nih buat teman-teman. Pokoknya jangan lupa buat saksiin terus episode-episode dari Euphoria Brawijaya ini, termasuk Komunitalk ini ya, karena di Betul. Komunitalk ini bakal ada giveaway juga nih. Pastinya hadiahnya keren banget tuh. Nah, pokoknya jangan lupa buat semuanya untuk selalu like, komen maupun subscribe dari YouTube channel dari Euphoria Brawijayans 2020 nih. Nah, Rega, aku mau kasih tahu juga nih. Nanti itu kita bakalan kedatangan 24 komunitas yang ada di Malang Raya. Langsung hari ini. Enggak dong. Nah, jadi nanti 24 komunitas tadi akan dibagi menjadi beberapa episode nih, di mana setiap episodenya pasti ada komunitas dengan genre-genre yang berbeda. Pastinya bakal keren-keren banget gak tuh? Keren banget nih Pak. Berarti aku mau mastiin dulu deh. Berarti hari ini kami akan membawa dua komunitas Iya. gitu ya. Hari ini kami akan membawa Apa tuh, Rega? ada dua komunitas seni musik. Ada Sangkar Malang dan ada Malang Graffiti Movement. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Cuma ada di Komunitox Euforian. Widih, Komunitas. Wih, cocok banget nih. Jadi Indonesia Idol ya. Jadi Indonesia Idol. Aduh, nih. berat banget tuh kalau Ya, mungkin aku nambahin nih dari lirik-lirik yang tadi udah kamu kamu nyanyiin nih. Jadi di episode kali ini kita bakalan membawa tema seni sebagai ekspresi diri. Betul. Nah, jadi kita kan tadi kamu kan udah bilang kan kalau kita kedatangan dua komunitas. Nah, mereka dari tadi udah nunggu kamu nyanyi Serius? tadi. Di mana Iya, nih di sini. Waduh, gila udah dari tadi berarti ya Kak? Nah, mungkin bisa perkenalan Oke. terlebih dahulu ya. Dari ujung sana dulu mungkin. Kan nama saya Dimas Eka Priyanto dari komunitas Malang Graffiti. Kak Dimas dari Graffiti. Ya. Perkenalkan, saya Edo dari Malang Graffiti Movement. Saya Nabila dari komunitas Sangkar Malang. Saya Rizky dari Sangkar Malang.
Udah kenal-kenalan nih ya. Udah kenalan. Kalau langsung aja nih kita langsung tanya-tanya nih Boleh, kayaknya. silakan, Boleh Bob. banget kan. Mungkin aku mau tanya ke kakak-kakak dari Sangkar Malang dulu deh ya. Mungkin itu tadi waktu dengar kata-kata Sangkar Malang itu kan kayak sangkar gitu kan ya. Kayak kurungan Iya, gitu ya. kayak kurungan. Nah, tapi ternyata setelah aku baca-baca nih, ternyata komunitas Sangkar ini merupakan komunitas sastra dan juga musik, menggabungkan sastra dan juga musik. Nah, Oh, mungkin bisa gitu. ini nih diceritain kenapa kok bisa memilih kata-kata Sangkar gitu. Oke, Sangkar ya. Sebenarnya itu kesingkatan dari Sanggar Aksara. Sanggar Aksara. Jadi kita gerak di bidang sastra. Sebenarnya itu untuk mewadahi teman-teman yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM. Jadi karena kita itu senang di bidang sastra dan kita belum punya wadah, maka kita itu ngebentuklah komunitas yang bernama Sangkar ini. Jadi Sangkar ini wadah untuk kita mengekspresikan diri di bidang sastra. Oke, berarti tadi sempat disinggung kalau dari Universitas Muhammadiyah Malang gitu ya. Oh, gitu. Oke, lanjut ke komunitas graffiti mungkin Mas. Bisa dijelasin secara singkat aja mungkin dari Malang Graffiti Movement ini bergerak di seni apa sih gitu? Secara umum Malang Graffiti Movement ini bergerak di bidang seni visual ya. Terus tapi lebih spesifiknya itu buat apa? Iya, menggambar dan ekspresi diri yang buat personal masing-masing lah. Mungkin bisa dijelasin juga nih tentang kayak kegiatannya di Malang Graffiti Movement ini ngapain aja sih gitu. Untuk kegiatan kalau rutin biasanya kita bikin event yang ngumpulin teman-teman graffiti, bisa dari luar kota, dari Malang. Rutinan sih. Berkarya terus berarti ya. Ngomong-ngomong nih, dari kedua komunitas ini udah bergerak berapa lama sih? Dari Sangkar Malang udah berapa lama? Kita dari 2 tahun, 2018. Dari 2018 akhir. Ya, nah iya. Kalau dari graffiti udah Kalau dari graffiti mungkin dari dulu-dulu udah ada ya, tapi kalau kita ini kan hitungannya masih kayak generasi baru. Kalau kita ini mungkin dari 2014-an. 2014. Tapi nggak menutup kemungkinan sebelum itu udah ada sih. Oh gitu. Jadi mulai memperbarui, terus memperbarui terus ya. berkarya berarti Terus ya, Bob. berkarya. Mungkin bisa dijelasin juga nih, aku mau tanya juga nih, Boleh, mungkin boleh. lebih ke teman-teman Sangkar Malang dulu ya. Mungkin bisa dijelasin tuh kayak misalnya kalian lagi ngumpul itu mungkin kayak harus ada event tertentu atau kayak mingguan atau kayak gimana gitu. Sebenarnya nggak harus nunggu event ya. Kadang kita tuh latihan-latihan sendiri, latihan bikin musikalisasi sendiri. Terus kayak kalau yang suka nulis tuh ada dia bikin cerpen sendiri, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke sastra itu tadi ya, Sanggar Aksara tadi. Oh iya Sanggar betul. Aksara. Kalau dari graffiti udah ada perkumpulan rutinnya gitu gak? Perkumpulan ada, tapi kalau ketemu secara rutin belum sih. Nggak ada. Ketemu ya kalau pengen nongkrong gitu. Tuh, Terus kalau sampai sekarang nih kan dari 2000 berapa tuh? 2014. Itu sampai sekarang anggotanya kira-kira berjumlah berapa ya? Kalau nggak dicatat sih, tapi lebih lah kalau 100. Iya, gitu. Terus kalau teman-teman dari Sangkar Malang? Ada sekitar 30 lebih deh peserta, anggota komunitasnya. Dari Universitas Muhammadiyah Malang juga satu kampus gitu ya? Kan juga ada juga teman dari luar juga kita. Oh berarti gak nutup kemungkinan anak dari luar kampus UMM juga bisa ikut gitu ya? Oh gitu. Mungkin Lega tadi kan udah nyanyi tuh. Betul. Aduh udah ada. Ini jurinya loh. Iya tadi. ada jurinya. Aduh malu papa. Gimana tuh Rega? Aduh. Kira-kira mau join gak? Ini ada Malang Graffiti, ada Sangkar, mau pilih mana Rega? Ya mau mungkin gambar sambil nyanyi mungkin Bob nanti boleh. Bob. Mungkin ada ya mix ya. Iya nanti bakal mix gitu. Oke, terus mungkin bisa juga nih dijelasin juga mungkin kayak visi misinya kenapa ini kayak mungkin lebih ke motivasi ya Iya kenapa kayak tujuan komunitasnya gitu. Dari gantian deh dari graffiti dulu mungkin. tujuannya kalau tujuan kelompok nggak ada ya kayaknya, tapi lebih ke tujuan personal masing-masing. Kalau ya kalau dari aku sih cuman ya nyalurin hobi aja.
Jadi dari perkumpulan itu bisa bertukar informasi dari perkumpulan orang-orang dengan hobi yang sama gitu ya. Mungkin sama juga dengan Sangkar Malang. Nah tujuannya kira-kira lebih spesifik apa sih Sangkar Malang? Sebenarnya gini ya, kan kita itu di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra ya. Cuman karena ya itu gak ada wadah itu, akhirnya kita bikin wadah itu yang bernama Sangkar. Jadi tujuannya bergerak di bidang kesusastraan, entah itu musik, musikalisasi puisi ya, habis itu kepenulisan, habis itu bikin forum diskusi ya, dan hal-hal yang berbau dengan sastra begitu. Oke, siap. Oke, terus mungkin ini sih kayak lebih, ada nggak sih kayak penghargaan, kan udah lama tuh, mungkin ada nggak sih kayak pernah ikut di lomba atau event apa gitu? Atau pengalaman menarik nih selama boleh, sejauh ini gitu dari Sangkar Malang? Kalau kita selalu ikut acara event biasanya, diundang ngisi acara apa itu, jadi pengisi di bidang pembaca puisi atau di musikalisasi puisinya biasanya. Ya. Iya, lebih sering musikalisasi puisi. Oke. Terus mungkin buat teman-teman dari Malang Graffiti Movement, Kalau event-event biasanya kan komunitas kayak graffiti gini kan tiap kota ada tuh. Biasanya di kota-kota lain juga bikin. Nah, kita tuh juga sering kayak gantian gitu datang ke sana. Terus yang paling menarik kemarin itu ada acara yang di Jakarta, itu kayak jadi kayak acara lebarannya graffiti gitu. Iya, bisa kontribusi di situ tuh, itu yang paling sih. Aduh, seru banget nih seru banget pokoknya. ya berarti ya. Pengen ikut jadinya. Iya. Rega gimana? Join nggak? Join dong pastinya nanti. Berarti itu setiap tahun atau kayak gimana tuh? Kayak yang tadi katanya lebaran tuh istilahnya. 2 tahun sekali. Itu udah internasional sih. Apa itu kelasnya? Jadi yang datang dari luar negeri juga. Iya. Oh, mau tanya, penasaran banget dari tadi udah bertanya-tanya dalam kalbu nih Mas. Mengenai graffiti itu kan banyak banget tuh di jalanan kayak di tembok gitu. Itu dengan izin juga kan pastinya? Macam-macam sih Mas. Kalau dari kayak kami tuh lebih suka yang izin. Tapi banyak juga tuh yang kayak asal coret, asal gambar gitu. Demi apa? Seneng-seneng yang nggak mikir ke depannya gitu, langsung aja ada juga sih. Jadi buat sobat Euforia nih, karena karya-karya yang ada di Malang, graffiti yang ada di Malang, hasil karya Malang Graffiti Movement udah ada izin dari pemerintah gitu Mas ya. Nah selain di tembok Mas, selain di dinding, biasanya di mana lagi sih Mas? Media apa mungkin yang Iya, dipakai? Kalau biasanya di event-event itu pakai kadang triplek, pakai kayu, atau kanvas juga bisa sih sebenarnya. Bebas kalau media. Berarti ini ya bener sesuai tema kita ya, mengekspresikan diri. berarti Iya ya. betul, seni sebagai ekspresi diri. Oke. Kalau dari Sangkar Malang biasanya media yang digunakan untuk mengekspresikan itu apa? Biasanya untuk kayak tampil gitu biasanya? Waduh, banyak sih sebenarnya. Gak cuman sekadar musik, entah itu bisa kita monolog, bisa kita kepenulisan. Kan ruang ekspresi kita untuk menumpahkan keresahan yang ada dalam otak ini kan ada banyak kan ya di dalam kesusastraan. Jadi itu kita tumpahkan semua, entah itu bentuk coretan-coretan berupa puisi, entah itu bentuk coretan-coretan berupa narasi-narasi cerpen, ataupun hal-hal yang kita tumpahkan lewat ekspresi musik, sastra, pembacaan musikalisasi gitu. Gitu ya. Waktu pandemi ini ya, Oh iya, waktu pandemi. kita kan udah jarang kumpul lagi Mas. Iya. Iya benar-benar. Ada yang keluar kota juga pulang. Nah kita tuh pikir apa yang enaknya biar tetap aktif. Iya. Jadi kita bikin jalan sendiri. Izin aksara namanya. Jadi Itu kumpulan tulisannya para anggota. Kumpulan tulisannya para anggota. Tulisan puisinya gitu ya, karyanya gitu. nggak cuman ini sih puisi aja. Ada yang isinya mengumpat, ada yang isinya maki-maki. Itu untuk apa ya, melepaskan amarah. Ekspresikan diri Gitu, ya. Iya, ekspresi diri gitu ya. Ditumpahkan lewat karya gitu ya. Sama dengan graffiti movement mungkin tadi ya. Kan diekspresikan lewat gambaran mural gitu kan. Nah, biasanya karena pandemi gini biasanya kan nggak perlu interaksi dengan orang lain, tinggal apa karya media gitu kan. Nah, selama pandemi ini biasanya gimana Mas kalau kegiatannya? Sama aja sih kayaknya. Soalnya kan kita lebih sering geraknya tuh malam. Nah itu jadi
sama aja, tinggal kita dapat izin ya udah gambar, nggak perlu siang, nggak perlu nunggu sepi gitu. Oh, jadi biasanya langsung tindak sendiri gitu ya, langsung gambar. Tetap ada izin dulu pastinya, Pop. Popi ada mau tanya-tanya nggak? Mungkin nanti ya, Mungkin nanti iya. aja ya, mungkin juga Kan banyak. ada ini nih spesial Q&A nih. Oke. Oke, nah tadi kan udah kakak-kakaknya udah ini kan menjelaskan, mungkin secara permukaan doang Permukaan nih, permukaan doang. aja. Mungkin bisa lebih dijelasin nih tentang kegiatan-kegiatan di masing-masing komunitas nih. Mungkin dari siapa ya nih? Enaknya dari mana nih? Dari mungkin ini dia Graffiti mas-masnya nggak ya, apa-apa, iya. boleh. Biar kita lebih kenal lebih dalam lagi gitu, Mas. Kegiatan di Malang Graffiti yang utama ya gambar graffiti itu sih. Lain-lainnya itu ya kumpul, sharing, sketch yang berhubungan sama gambar lah, yang membuat gambar itu semakin bisa terimprove gitu ya, pokoknya tentang gambar. Oke. Oke. Mungkin ada tambahan dari masnya? Udah terjawab, Pop. Oke, terus mungkin bisa dijelasin nih dari teman-teman komunitas Sangkar juga nih tentang kegiatannya, mungkin dijelasin lebih rinci nih biar sahabat-sahabat Euphorians di rumah nih tahu nih tentang komunitas Sangkar gitu. Lebih kenal gitu ya, Pop. Betul. Oke. Sangkar itu biasanya kalau ngumpul itu kita bikin beberapa subkelompok ya. Jadi dalam subkelompok itu nanti mau belajar apa? Misalnya mau belajar musik, mau belajar baca puisi, atau mau belajar nulis gitu. Nah, nanti kita sharing bikin 3 kelompok. Jadi yang mau belajar membaca puisi itu nanti ngumpul di kelompok A misalnya. Jadi dibikin 3 kelompok itu, belajar apapun yang mereka pengen belajar terkait dengan sastra ini. Gitu. Gitu. Oke, berarti enggak ini ya, berarti terbagi dari beberapa kelompok gitu ya. Iya, Iya, biar lebih spesifik latihannya mau latihan apa nanti. Entah itu juga musik, entah itu nanti kalau misalnya ada yang bisa musik tradisional gitu. Nanti mereka ngumpul di kayak main gamelan, main karinding atau main apapun gitu kayak. Oke, macam-macam ya berarti ya. Pernah Keren nggak sih kayak mungkin tampil bareng itu dalam beberapa, maksudnya kan tadi kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin pernah nggak sih kayak tampil bareng beberapa kelompok gitu? Pernah sih, hampir kalau dulu sih sering kita kalau tampil kelompok besar misalnya di festival, bukan festival apa ya, kita yang di Malang menolak korupsi gitu, yang di kabupaten di sana gitu. Jadi kita kumpul satu kelompok besar, ada pembaca puisi, musik, dan penyanyi gitu. Jadi kita jadi satu. Terus di kegiatan-kegiatan yang lain juga kita kayak gitu, ngumpul jadi kumpulan beberapa kelompok kecil itu jadi satu. Oke, bagus berarti- banget tuh ya berarti. Iya, benar. Benar-benar ini ya, dua-dua komunitas ini benar-benar ini ya mengekspresikan seninya ya. Iya, betul banget. Nah, mau tanya nih, Pop, aku boleh nggak? Boleh Oke, banget nah, dong. tadi kan sempat disinggung sastra, terus musik gitu kan. Nah, kenapa sih Sangkar Malang ini milih mengekspresikan lewat seni sastra sama musik gitu? Kok bisa kepikiran gitu? Itu kan sebenarnya akrab ya musik dengan anak muda ya tentunya ya. Apalagi pas musikalisasi puisi dibawa sama Ari Reda kan. Itu tentu banyak teman-teman, mungkin teman-teman yang di sini mungkin tahu kan ya dengan Ari Reda. Nah, itu kan salah satu wadah sastra untuk memperkenalkan ranahnya itu ke anak-anak muda gitu. Jadi menurut saya sih itu hal yang cukup dekat dengan kultur kita sebagai anak muda gitu. Untuk memperkenalkan sastra. Oke. Nah, pertanyaan yang sama nih untuk graffiti. Kira-kira kok bisa membentuk komunitas seperti ini itu bisa mengekspresikan lewat mural itu emang hobi atau gimana bisa akhirnya ketemu dan membentuk komunitas Malang Graffiti Movement ini? Awalnya pasti ya dari sendiri-sendiri ya, kayak semua pasti dari kecil tuh suka gambar. Enggak sih, enggak semua, tapi kebanyakan lah. Dari TK kan pasti diajari gambar. Nah, terus itu pasti ada yang ke bawah sampai gede, sampai remaja. Nah, salah satu sub bidang gambarnya itu ada yang graffiti. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik terjun ke graffiti kayak aku, kayak Dimas gini, akhirnya kan terus nyari-nyari teman yang satu frekuensi, satu hobi graffiti itu tadi. Akhirnya ya kumpul aja awalnya, jadi bukan yang sengaja bikin komunitas buat apa-apa, tapi ya
kebetulan ketemu atau apa ya, cuman sekedar cari temen buat relasi aja. Akhirnya terus ya udah kita bikin kelompok deh gini-gini. Dia emang udah jalannya gitu Mas ya. Jalan takdir ya. Iya, jalan takdirnya buat jadi komunitas gitu. Nah, dari Sangkar Malang sendiri juga tidak sengaja juga atau emang gimana tuh Mas? Kalau kita sih sebenarnya ya gitu, awalnya embrionya itu karena keresahan kita ya. Embrionya itu lahir karena mata kuliah kita dari sejarah sastra, membaca sastra, terus penyutradaraan, gerak oratori juga. Itu puncaknya itu sewaktu kita pementasan kayak teater gitu. Tadi embrionya pementasan, ini janinnya gitu Mas ya berarti. Atau Embrionya itu dari semua mata kuliah kita itu, karena kita kan udah belajar di bidang sastra gerak kan ya. Entah itu pembacaan, entah itu pementasan, teater, dan pembacaan monolog kayak gitu-gitu ya. Udah dapat di gerak oratori juga. Jadi kita udah dapat, tapi kita nggak punya wadah. Ya itu akhirnya kita bikin komunitas ini. Kenapa enggak? Orang kita udah dapat gerak oratori, kita udah dapat sejarah sastra, membaca sastra, monolog, penyutradaraan gitu juga. Jadi akhirnya puncaknya itu pas di penyutradaraan, wah kita harus bikin ini komunitas yang bisa menampung aspirasi kita terkait dengan kesusastraan ini. dari kesusahan itu berarti ditumpahkan lewat karya yang udah jadi hobi tadi itu ya. Berarti buat kakak-kakaknya semua nih, aku mau tanya lagi nih Pop, udah kepo banget soalnya. Kepo ya? Iya, kalau misal nih aku gak bisa bikin puisi, gak bisa nyanyi, gak bisa gambar gitu, tapi pengen ikut komunitasnya gitu, boleh nggak? Atau bakal diseleksi kah? Atau bakal terpinggirkan karena nggak bisa apa-apa gitu Mas? Atau diajarin dari awal sih kalau misal masuk di komunitas? Silakan sih kalau mau gabung Mas. Kita nggak ada kayak nggak bisa apa-apa terus disingkirin, itu enggak. Kita di sini tuh semuanya belajar bareng. Sharing-sharing aja. Nggak ada yang merasa lebih bisa dari si itu, aku lebih jago dari, nggak ada. Kita kan semuanya belajar kan, berkembang bersama. Nah, dari Kak Edo? Nggak jauh beda sih, sama aja. Bahkan kalau gambar tuh bukan tentang apa ya, bagus atau enggak, soalnya bagus atau enggak kan relatif ya. Terus bukan tentang apa itu, bakat juga. Jadi kayak graffiti itu lebih ke kebiasaan aja sih. Jadi biasa narik garis, ngewarnain, itu aja. Jadi kayak apalan aja gitu. Bukan ke apa itu, hobi, bukan ke apa, bakat. Udah emang kebiasaan gitu. Iya, karena terbiasa aja. Iya. Graffiti kan biasanya aku lihat-lihat nih, Iya. biasanya kan ada ciri khasnya sendiri tuh fontnya. Itu emang ada tekniknya atau emang ada apa ya, kayak peraturan gitu, fontnya harus kayak gini gitu? Kalau peraturan nggak ada sih, tapi teknik ada, tapi itu diciptain individu masing-masing. Jadi ya karena terbiasa itu tadi. Jadi tiap individu itu punya tekniknya masing-masing buat nyiptain karya-karyanya yang khas masing-masing itu aja. Oke, kalau dari Mas Dimas gimana Mas? Soal tekniknya itu ya tergantung masing-masing juga sih. Terus soal fontnya itu tergolong jadi berapa sih Kak? Kalau bentuk font mungkin sekarang lebih apa ya, banyak banget ya, udah nggak bisa diklasifikasiin lagi. Kalau dulu tuh banyak banget, ada klasifikasinya. Jadi kayak stylenya tuh wild style, terus ada simple piece, ada throw up. Kalau sekarang tuh nggak bisa kayak di kotak-kotakin gitu lagi. Karena semakin banyak ya. Iya, karena semakin banyak itu tadi. Kita udah tanya-tanya nih ke teman-teman dari komunitas-komunitas nih. Gimana kalau sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kalau kita tes suara dulu gimana, Reka? Oke, kita tes ombak gitu ya. Betul banget. Komunitas. Waduh, masih meriah. semangat ternyata. Iya ternyata. Oke. Oke, Lega. Jadi aku mau jelasin nih, kan tadi kan kita udah serius-serius nih, udah tanya-tanya. Nah, sekarang kita lanjut nih, kita move untuk main game dengan teman-teman komunitas nih. Nama gamesnya? Oke, jadi nama gamenya adalah Shout in Silent. Nah, jadi penasaran gak nih itu ngapain aja tuh main gamesnya?
Oke, games ini tuh kayak tantangan tebak bibir gitu. Oke. Jadi satu tim kan ada 2 orang tuh satu tim. Mungkin nanti dari tim A Sangkar Malang, tim B dari Graffiti gitu. Nanti akan ada 1 orang yang dipasangin headphone, 1 orang nebak kira-kira ngasih kalimat dari kita kasih kalimat, nanti yang nggak pakai headphone itu ngasih tahu kalimatnya apa. Nah, yang pakai headphone kan nggak dengar apa-apa. Nah, itu nebak kira-kira katanya apa. Nah, yang menang bakal dapat hadiah menarik. Iya. Untuk rules-nya apa, Pop? Oke, jadi ada rules-nya nih main game ini. Jadi mungkin aku bacain ya. Nah, yang pertama adalah perwakilan komunitas yang memakai headphone harus menebak apa kalimat yang disebutkan oleh tim dari komunitas dan juga sebaliknya. Nah, jadi nanti kata kalimatnya akan berisi 2 sampai 3 kata. Nah, nanti poin akan diberikan kepada komunitas yang bisa menebak kalimat paling mirip. Nah, durasinya ini bakalan 30 detik. Waduh, bakal gitu. seru banget nih. Ya, mungkin kita lebih langsung contohin aja Contohin gimana? aja mungkin. Headphone-nya kebetulan langsung ada di belakang Oke. sini, Pop. Oke, mungkin Rega Keren bisa banget. nih. Oke, aku yang pakai ini ya. Aku Oke, yang nebak boleh, berarti. boleh. Wow. Oh my god. Kedengaran? Oke, mungkin bisa aku langsung mulai aja ya. Mungkin juri bisa ini nih, timer nih ya. Udah dah. No, udah. Oh, belum, sudah? belum. Oh, belum. Oke. Sudah? Siap? Oke, langsung mulai ya. Madam makan malam. Bolam malam Madam, makam madam, madam madam makan makan malam. asam Madam makan Suram. malam. Madam makan Guram. malam. malam makam Madam madam makan makan. madam. Nah, kayak gitu jadi Oh, dia ikut menebak, Rega. Harusnya menebak loh. makam malam. Salah. Jawabannya madam makan malam. Madam makan malam. Mirip-mirip lah. Nanti yang mungkin- paling mirip itu yang menang, jadi gitu. buat teman-teman komunitas gitu cara main gamesnya mungkin bisa langsung mulai nih. Atau Langsung sweet mulai. dulu nih biar lebih Mau adil. lebih baik berdiri Oh ya, deh berdiri kayaknya. dulu, boleh. Oke, aku di sini nih, Pop. Oke, mereka Oke, dulu. dari Mereka tim- berdiri dulu. Oke, dari tim B, boleh. mungkin dari tim B dulu. Yang jadi oh iya, aku membelakangi ya. Mungkin Kak Dimas yang nebak nanti ya. Jadi Kak Edo di Poppy. Udah? Sudah. Ini bentar. Yang ini ya, yang satu. Salah, yang ini. Udah kayak ini ya, Putri Indonesia. Udah? Oke, jangan lupa ya waktunya adalah 30 detik nih. Oke, mungkin bisa dimulai, Rega? Bentar, Mengsle. Dah. Oke, siap. Oke. Mas, udah enggak? Oke, waktunya dimulai dari Mas. 3, 2, 1. Coretan karya Coretan Anda, karya saya, karya Anda. karya Coretan tanda, karya tangga, tangga. karya Gak boleh pakai tangan ya, Mas? Coretan tanda cinta. karya Anda. Mungkin bisa ditebak dari Kak Dimas apa tuh kira-kira katanya? Kira-kira tadi apa, Mas? Sedengarnya aja, maksudnya senangkapnya sedengarnya kira-kira nih, apa tadi sedengarnya. katanya? Tanda, tangga. Coretan tangga, bener gak, Bob? Jawabannya adalah coretan karya. Coretannya bener berarti 10 Coretannya poin benar. lah ya. Nah, mungkin kita langsung Langsung ke lanjut tim nih. A mungkin, ayo. Oh iya, sorry. Udah siap, Mas? Oke, untuk kata-katanya adalah ini ya. Oke. Waktunya 30 detik ya. Dari Ini tim bisa A, dipakai dari tim nih. A. Langsung. Oke, langsung Oke, aja langsung nih. ya. Jangan lupa nggak boleh pakai gerakan tangan ya, Kak. Dan waktunya juga cuma 30 detik nih. Oke. Oke, Mas mungkin Rizky. Woi. Nggak ada ya. Oke, mungkin waktunya dimulai ini. Oh, ini kata-katanya. Oke, mungkin langsung dimulai aja ya. Untuk waktunya dari 3, 2, 1. Gitar.
Berdendang. Blitar. Gitar. Pintar. Gitar. Duh, kakak. Santai. Gitar. Blitar. Gitar. Ntar. Gitar. Oke, waktu kelas 10 nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin apa nih kata-katanya nih? Apa mas katanya mas? Katanya apa? Gitar berdendang. Gimana ya, Kak? Gimana tuh? Betul, jawabannya dah. Keren banget. Oke, mungkin kita bisa main lagi nggak sih? Kayaknya seru banget. Oke. Kayaknya main satu kali lagi nih Pak buat Boleh, nentuin boleh, pemenangnya. Boleh, mungkin dari mana dulu nih? Dari tim B lagi. Oke, mungkin. boleh. Silakan Masnya maju. Gantian. Iya boleh gantian. Oke, boleh Jadi- gantian, boleh. Jadi ini karena kabelnya kayak gini, masnya yang. Oh iya, nelpon. boleh. Kamu kesana Pop, gantian Pop. Oke. Sesi 2. Oke, jadi untuk kata-katanya ya. Garing nggak? Oh yes. Oke, gimana deh, Kak? Udah siap? Sudah, siap, Kak? sudah, siap. Kak Edo, Kak Dimas. Udah ya. Ini ya. Wow. Iya. Oke, udah siap? Kak Edo. Udah. Oke, mungkin bisa langsung dimulai nih ya. Siap. 3, 2, 1. Lempar pilok. Wih, langsung nih. Benar mas, benar. Oh, nggak curang ternyata. Oke, betul berarti. Keren banget. Pinter Tepuk tangan banget nih. dulu buat tim B. Cuman berapa detik ya tadi ya? Tadi kan sesi 1 10. Oke. Sekarang 20 udah 30 poin. Mungkin bisa lanjut nih. Tim A udah 20. Bisa lanjut ke sesi 2 nih. Iya, untuk penentuan pemenang ya, Pop. Oh iya, betul banget. Oh, Iya. mungkin bisa switch lagi deh, Kak? Mau switch? Iya. Oh, mau nyoba? Iya, Oh, boleh iya, deh, oke, boleh. oke. Loh, gak Gantian apa-apa? dong, gantian. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi 2 nih. Ke tim A dulu. Oke, coba nih, Kak, kalau tes Karena bila. kalau ditutup. Ya, kan. Oh iya, betul. Oke, mungkin bisa langsung dimulai Langsung nih, ya. Kak. Oke, siap? 1, 2, 3. Melodi. Peron. Melodi. Melodi. Kata. Kata. Kaca. Kota. Tepuk tangan buat tim A. Keren banget nih ya, langsung bisa Keren menebak nih. banget. Apa terlalu gampang nih ya? Apa terlalu gampang nih? Gimana deh, Kak? Gimana nih perolehan poinnya nih? Dari tim A udah 40 poin, dari tim B udah 30 poin. Oke, berarti Gimana? siapa nih yang menang nih? Yang menang gimana? Gimana ya, juri? Lepas-lepas ya ada. Masih ada yang menang ternyata dari tim A dari Sangkar Malang. Kita ada hadiah Dari teman-teman. yang menang. Iya. Mungkin dari tim B juga bisa berdiri juga. Oke, jadi ini Rega hadiahnya. Wah, keren banget nih ya. Keren Kita banget. atas ini ya. Ada Oke, nah, tapi tenang aja nih buat teman-teman dari tim B nih. Kita Iya. kan karena kita komunitok nih, acara Iya betul. komunitok. Beda dari yang lain. Iya, beda dari jadi walaupun menang, walaupun kalah, Nah, semuanya tetap dapat bener hadiah ya. banget. Oke, nih buat tim B. Keren-keren banget cuma ada di Komunitox Euphorian. Misi, Kak. Wih, tepuk tangannya mana dong nih teman-teman nih? Oke, karena kayaknya kelihatannya bungkusannya kece nggak sih? Kece banget. Gimana Mungkin bisa di unboxing sekarang? iya, kece banget sama isinya nih. Iya, Kak. boleh nih. Boleh nih. Unboxing. Silakan di unboxing buat rekan-rekannya silakan. Vinil. Dikeluarin, Kak. Dikeluarin dong. Dikeluarin, ditunjukin ke kamera biar sobat Euphorian pada iri. Iya, karena MC-nya juga ya. Iya, juga pengen Pengen tuh. juga kan. Oke. Waduh, tepuk Wah, tangan dong. Oke,
Ya mungkin untuk mengabadikan momen ini ya, kayaknya kita harus bentar foto. dulu Pop, ini gak cuma hiasan juga, ini juga ada isinya, bisa diputer. Oh diputer gini Iya ya? diputer, ya ada isinya. Jadi ada lagu keren lah yang cuman ada di komunitas lagi-lagi gitu. Mungkin biar ada momennya gitu, kita Langsung foto-foto kita nih ya, kita bisa dulu. foto nih. Mungkin aja di sana mungkin bisa. Oh aku di sini, oke. Sobat Euforian, setelah ini kita bakal ada performance spesial dari komunitas Sanggar Malang. Sajak sebatang lisan oleh W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisan, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2, 3 cukong mengangkat, berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya.
dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Ini nggak kerasa ya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman komunitas, terus kita juga nge-games juga nih, udah ada hadiahnya ya, keren banget nih. Ilmu juga kita tadi sharing, Betul. kan? Nah, mungkin sebelum aku tutup nih, mungkin ada nggak sih kesan pesan buat dari teman-teman komunitas ini buat sobat-sobat Euphorians yang ada di rumah? Betul, karena sobat Euphorian nggak hanya di rumah, juga dari Turki, dari Waduh, sampai luar negeri ya. Gitu. Jadi mungkin lebih kira-kira pesan buat sobat Euphorian sama kesannya selama sharing dengan kita di komunitas ini gimana gitu? Oke, acaranya seru, rame juga. Mungkin acara kayak gini harus sering-sering dilakuin untuk memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di luar, utamanya di Kota Malang ini. Mantap, lanjutkan. Mantap Oke, banget. mantap, tepuk tangan dong. Kalau dari Kak Nabila ada tambahan? Oke, terwakilkan. Mungkin ada dikit aja Mbak dari Kak Nabila. Kayaknya sih acara kayak gini dia agak interest. Oke. Keren banget.
harus bakal ada terus ya. Iya, sampai besok-besok ya. Kalau dari Graffiti, Acaranya keren. Pesannya buat teman-teman di rumah, komunitas, jangan takut buat berekspresi. Apapun medianya, ekspresikan terus. Ini adalah ledakan. jadi harus ekspresi gitu. Ekspresikan diri gitu Mas ya. Kalau dari Mas Dimas mungkin ada ini nggak, selain buat mengekspresi, mungkin pesan-pesan lebih khusus buat sobat Euforian gitu. Pesan-pesannya ya jangan takut untuk berkarya. Jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk Mengekspresikan diri. mari berkarya gitu Mas ya. Masnya sampai heran nih, Mas. Sampai heran banget. Oke, mungkin sebelum kita bubar, sebelum kita selesai, kita abadikan momen dulu karena kebetulan udah nemu nih ada Polaroid nih, Bang. Tuh. Sorry. Jadi langsung aja kita selfie ya. Gimana nih? Langsung berdiri terus kita selfie ya. Bentar. Sabar. Iya. 1, 2, 3. Langsung jadi ya. Cuman ada di komunitas nih ya. Wow, keren banget nih. Oke, terima kasih buat teman-teman komunitas sudah datang di komunitas. Bincang-bincang tadi kerasa seru karena memang didukung oleh tempat yang sangat cozy gini ya. Ada dari Kopi Brewok nih, Warkop Brewok 2. Jalan Terusan Candi Mendut nomor 37. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih untuk teman-teman komunitas. Terima kasih. Semoga selalu berkarya terus ya. Oke, mungkin sekian dulu nih Komunitok pada episode hari ini. Betul. Tapi nggak usah khawatir nih karena Komunitok ini bakal ada 12 episode nih. Betul. Pokoknya jangan lupa juga untuk selalu like, komen maupun subscribe dari YouTube channel dari Komunitok atau Euphoria Brawijayans ini. Oke, mungkin sebelum penutupan kita jargon dulu Oke, nih. boleh. Komunitas. Come on, let's talk. Oke, sekian dari kami, aku Poppy. Aku Rega. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.